paham dulu. Setuju enggak? Setuju. Saya juga gini, saya kalau bicara menyampaikan sesuatu nggak paham yang saya sampaikan, saya jadi malu dengan diri saya sendiri. Kenapa demikian? Berarti saya nggak paham. Kamu sudah berdoa, nah saya balik tanya, berdoa itu apa? Berkomunikasi. Berkomunikasi itu seperti apa? Bingung juga akhirnya. Nah ngapain saya bicara kalau nggak paham? Betul nggak? Kenapa kita gagal dalam kehidupan kekristenan kita? Karena kita gagal mengerti itu semua. Oke, catat baik-baik. Bawa catatan, catat supaya kita paham. Ingat baik-baik. Jadi berdoa itu bukan hanya sekedar berkomunikasi. Berkomunikasinya seperti apa? Jadi begini. Kalau saya Pak Yeri, ya ini saya bicara dengan berkomunikasi itu kan bicara. Betul ya? Nah, waktu saya bicara dengan Pak Yeri ngapain? Mendengar. Oke. Mendengar ya? Kalau saya bicara dengan Pak Yeri mendengar. Kalau Pak Yeri yang bicara, siapa yang mendengar? Saya. Nah, kira-kira waktu Pak Yeri mendengar saya bicara, ngerti nggak? Belum tentu. Kadang orang bicara belum tentu ngerti. Betul nggak? Sering nggak? Nah, begitu juga Pak Yeri kalau bicara, saya ngerti nggak? Belum tentu. Paham? Itu namanya artinya komunikasi itu menyampaikan sebuah pesan, lawan bicaranya menjadi ngerti dan jelas. Oke? Paham ya? Nah, kalau tidak jelas, apa itu disebut komunikasi? Bukan. Itu namanya orang laporan. Laporan itu apa? Sepihak. Betul? Nah, sekarang saya itu berkomunikasi. Saya menyampaikan sesuatu kepada siapa? Tuhan. Tuhan ngerti nggak? Nah, setelah saya menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, nah setelah itu Tuhan mendengar, setelah itu Tuhan mau nyampaikan, kita dengar nggak? Belum tentu. Coba kalau doa, Tuhan Yesus terima kasih pagi hari ini, kita langsung, Tuhan belum sempat. Tuhan, coba paham maksud saya? Akhirnya kayak orang laporan. Kita belum paham apa yang menjadi kerinduan tuh. Sampai hari ini paham nggak kerinduan Tuhan? Nah, berarti sudah berdoa belum? Aduh, jadi Tuhan itu kayak pos satpam. Lapor, komandan, saya hari ini sudah keliling dan semua aman, selesai. Kita tinggal. Tuhan mau ngomong, kita sudah pergi. Paham ya? Nah, kebanyakan kita berdoa atau laporan? Laporan. Dalam kehidupan saudara kita yang lain, kalau nggak berdoa, cuci tangan, cuci kaki, baru berdoa. Ya kan? Nah, jangan disetting Tuhan itu kalau berdoa, kamu harus begini dan begitu. Enggak juga. Tuhan itu bukan sesuatu yang kayak, protokoler gitu loh. Paham maksud saya? Protokoler itu apa sih? Apa ya? Prosedural. Apalagi? Apa ya? Terlalu banyak aturan gitu. Enggak gitulah. Kalau dalam perjanjian lama berjumpa dengan Tuhan itu banyak aturan. Setuju? Banyak aturan. Kalau mau berjumpa dengan Tuhan harus begini. Aduh, aturannya banyak. Tapi ketika baca Matius 6 ayat 6, coba baca. Matius 6 ayat 6 di bawah perikop berdoa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Berhenti. Nah, itu diterjemahkan secara harfiah, artinya, hey, kalau berdoa itu harus di kamar.
Siapa yang bilang begitu? Memang tulisannya begitu. Tapi Tuhan tidak bicara kalau kita berdoa di dalam kamar. Saya tanya, sakit perut lagi mules, tahu mules? Kita berdoa Tuhan dengar nggak? Dengar. Masalahnya di mana? Apa tuh kita sedang sakit perut di toilet, kemudian kita berdoa, sebentar jangan berdoa, baunya nggak enak. Begitu? Siapa bilang? Berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Siapa yang biasa masuk ke dalam kamar dan tutup pintu? Coba, jawab. Ada yang paham nggak? Halo, yang di dalam? Paham tidak? Coba jawab. Tak kasih sederhana pengertiannya, supaya kita ngerti. Gak tahu, ya ampun. Ini sebenarnya relation, hubungan. Jadi yang biasa masuk ke dalam kamar dan tutup pintu itu adalah suami istri. Betul tidak? Hai suami istri, kalau kita di dalam kamar sedang berdua, berani nggak dikunci pintunya? Berani nggak? Enggak toh? Nah, maksudnya Tuhan itu begini. Hai manusia, ketika engkau berdoa, sepertilah orang yang mengenal hubungannya seperti suami istri. Saya tanya, suami istri kenal enggak panunya suami dan istrinya di mana? Tahu enggak? Tahu apa tidak? Tahu enggak? Tahu. Kutilnya tahu enggak? Pasti tahu. Orang lain tahu? Enggak tahu. Kalau ada orang lain tahu, pasti bahaya itu. Paham maksud saya? Nah, hubungan kita dengan Tuhan di dalam berkomunikasi itu dekatnya seperti suami istri. Bukan kemudian masuk ke dalam kamar harus tutup pintu, kalau nggak begitu kita nggak berdoa. Siapa yang bilang? Saya di mana saja berdoa. Mau sakit perut, mau di pinggir jalan. Siapa yang larang saya berdoa? Dan Tuhan tahu. Paham? Nah, oleh karena itu, mulai ayat pertama sampai ayat ketiga. Yakobus 4 ayat pertama sampai dengan ketiga. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 juga akibat berikut hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berapa persen kita berdoa kita dijawab sama Tuhan? Yang sudah kita doakan dijawab sama Tuhan berapa lama? Berapa banyak? Dari prosentase, dari list doa kita. Permohonan kepada Tuhan berapa banyak dijawab? Banyak sekali, serius. Sudah di list. Enggak di list ya? Enggak ya? Gini loh. Kenapa kita jenuh berdoa? Karena salah satunya adalah sepertinya Tuhan tidak menjawab doa. Nah, kebanyakan orang berdoa biasanya kalau berdoa itu memohon kepada siapa? Oke. Memohon kepada Tuhan supaya doanya dijawab. Saya tanya, kalau doa kita tidak dijawab dan jenuh, kita menjadi marah nggak sama Tuhan? Lama-lama marah.
Kalau tidak dijawab doa kita, bagaimana reaksi kita? Terlalu banyak doa tapi nggak dijawab. Reaksi kita apa? Serius. Sabar. Serius. Nah, saya tanya, mengapa kita meminta kepada Tuhan untuk menjawab doa kita? Serius. Saya kasih tahu. Berapa banyak di antara kita paksa Tuhan untuk menjawab betul atau betul? Ayo coba cek.